Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Rustan Maldini. Nomor NIM 19 20 22 00 39, kelas Ilkom A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya yang bernama Muhammad Iqbal Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi yang bertema teori dialektika relasional. Ini di sebelah kanan saya teorinya. Teori dialektika relasional menggambarkan kehidupan berhubungan sebagai gerakan dan proses tetap seseorang dalam hubungan secara berkesinambungan merasakan tarik ulur terhadap keinginan berkonflik melalui kehidupan berhubungan. Seseorang dasarnya ingin memiliki baik atau maupun bukan salah satunya, ataupun ketika berbicara mengenai tujuan yang berlawanan. Asumsi-asumsi teori dialektika relasional. Hubungan tidak linear, gagasan bahwa hubungan tidak berkembang secara linear, sebaliknya hubungan terdiri atas osilasi antara keinginan yang bertentangan. Selanjutnya, kehidupan berhubungan ditandai dengan perubahan. Gagasan kedua, promosikan tentang gagasan proses atau perubahan meskipun tidak selalu membingkai perubahan ini sebagai linear. Selanjutnya, kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. Yang ketiga ini mengasumsikan bahwa kontradiksi atau ketegangan antara lawan tidak pernah hilang dan tidak akan pernah berhenti. Dalam memberi ketegangan, orang mengelola ketegangan dan oposisi ini dengan cara yang berbeda, namun mereka hadir terus menerus dalam kehidupan relasional. Komunikasi adalah pusat untuk mengorganisasi dan negosiasi kontradiksi relasional. Secara khusus, teori ini memberikan posisi sentral komunikasi, seperti pengamatan Baxter dan Montgomery pada tahun 1996 dari perspektif dialektika relasional. Pelaku sosial memberikan kehidupan melalui praktik komunikatif mereka untuk kontradiksi yang mengatur hubungan mereka. Realitas sosial kontradiksi diproduksi dan direproduksi oleh tindakan komunikatif pelaku sosial. Selanjutnya, elemen inti dialektika. Pertama, totalitas menunjukkan bahwa orang dalam suatu hubungan saling terhubung. Ini berarti bahwa ketika sesuatu terjadi pada salah satu anggota dalam sebuah hubungan, anggota lain akan terpengaruh juga. Selain itu, totalitas dapat juga berarti bahwa konteks sosial dan budaya memengaruhi proses berkomunikasi dalam sebuah hubungan. Yang praktis berarti bahwa manusia adalah pembuat pilihan, meskipun kita tidak punya pilihan yang benar-benar bebas dalam segala hal, dibatasi oleh pilihan kita sebelum dengan pilihan orang lain. Oleh kondisi budaya dan sosial, kita masih pembuat pilihan sadar dan efektif. Selanjutnya, kontradiksi mengacu pada dua elemen yang bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, kontradiksi adalah ciri utama dalam pendekatan dialektis. Dialektika merupakan hasil dari dua oposisi. Yang selanjutnya, gerakan mengacu pada sifat suatu proses hubungan dan perubahan mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dialektika relasional dasar.
banyak dialektika spesifik berbeda dengan bahas dengan mengacu pada kehidupan relasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada 3. Ini ada 2 yang disebutkan nih. Ya ada 2 nih. Otonomi dan koneksi mengacu pada keinginan yang terus-menerus untuk mandiri dari pasangan kita dan untuk menemukan keintiman dengan mereka. Peneliti komunikasi tertarik dalam pemikiran dialektis karena implikasi komunikasi dari teori Baxter dan Montgomery pada tahun 1996 mengemukakan tentang bagaimana kode komunikasi pribadi pasangan menggambarkan keberadaan koneksi dan otonomi dalam hubungan. Misalnya, nama panggilan menunjukkan sesuatu secara inheren dan pada individu, sehingga biasanya menyoroti suatu sifat individu atau contohnya si cebel, si manis dan lain-lain. Namun mereka juga menunjukkan kedekatan hubungan sehingga teman-teman yang tidak dekat tidak akan ikut memanggil panggilan tadi. Ini yang selanjutnya, keterbukaan dan ketertutupan, sebuah ketegangan kritis kedua dalam hidup relasional harus dilakukan dengan keterbukaan dan ketertutupan. Dialektika keterbukaan dan ketertutupan ini berfokus pada konflik keinginan pertama kita yang terbuka dan rentan mengungkapkan informasi pribadi kepada pasangan relasional kita, dan kedua menjadi strategis dan proaktif dalam komunikasi kita. Pemilihan topik menjadi topik terlarang untuk diskusi sehingga menjadi privasi di samping menjamin keterbukaan dalam semua topik lain. Alternasi waktu berarti menghalangi waktu tertentu untuk berbicara tentang topik-topik sensitif. Penarikan dan penyelidikan, entah peninggalkan pembicaraan atau meminta informasi lebih lanjut pada pasangan, berteriak, menangis, cemberut adalah contoh dari komunikasi antisosial. Penipuan dan lebih lanjut distorsi kecil kebenaran atau kelalaian untuk menjaga keberadaan hal pribadi. Selanjutnya, kebaruan dan predictabilitas. Dialektika antara kebaruan dan prediktabilitas mengacu pada konflik, kenyamanan, stabilitas, dan kegembiraan perubahan. Posisi dialektis melihat interaksi, kepastian, dan ketidakpastian hubungan. Dialektika kontekstual, di mana bahwa mereka yang berada dalam hubungan itu sendiri, mereka adalah bagian dari interaksi pasangan satu sama lain. Para peneliti juga membahas dialektika lain yang mempengaruhi kehidupan relasional. William Rawlins menyebut ini dialektika kontekstual, mana bahwa mereka yang berada dalam tempat sendiri, mereka adalah bagian dari interaksi pasangan satu sama lain. Para peneliti juga membahas dialektika lain publik dari hubungan yang mempengaruhi kehidupan relasional. Misalnya interaksi dialektika dalam persahabatan tertentu. Kontekstual berarti bahwa mereka berasal dari tempat pribadi dan budaya nyata. Dialektika yang nyata dari yang tegangan antara definisi publik dan pribadi mengacu pada hubungan terkondisi persahabatan. Misalnya dan interaksi membahas fakta bahwa persahabatan tertentu. Rawlins posisi dialektika Rawlins berpendapat bahwa
yang nyata dan tegangan muncul dalam persahabatan yang erat antara status ini publik marginal dan karakter pribadi persahabatan yang mendalam. Ia menyatakan bahwa hasil dari dialektika dalam persahabatan berbeda dengan apa yang disebut agensi ganda. Dengan ini dia memaknai bahwa dialektika publik dan pribadi mengacu pada ketegangan antara maupun domain yang hubungan pribadi dan kehidupan publik. Rowling membahas fakta bahwa dialektika nyata dan ideal adalah fitur ketika kita membayangkan Rowling berpendapat bahwa situasi keluarga tua seperti Livy It into Beaver, kita menerima pesan ideal dari sebagaimana kehidupan keluarga. Ketegangan muncul dalam persahabatan yang besar antara status keluarga marginal tadi dan kemudian ketika kita melihat yang mendalam kita. Ia menyatakan harus bersaingan dengan realitas kehidupan yang merepotkan. Ketegangan antara dua tidak dengan apa yang tadi mengagensi ganda. Dengan dia memaknai selain itu dialektika ini membentuk baik publik memberikan semua harapan seseorang yang memiliki hubungan dengan realitas tersebut. Dialektika nyata dan ideal adalah fitur ketika kita membayangkan dan harapan yang di situasi keluarga tua seperti Livy It itu yang bisa saya sampaikan. Kita menerima pesan ideal dari saya serahkan kehidupan keluarga kawan saya warga seperti dalam keluarga di televisi, dan kemudian ketika kita melihat kehidupan mereka kita harus bersaingan dengan realitas kehidupan yang merepotkan. Ketegangan antara dua citra tadi membentuk dialektika ini. Selain itu dialektika ini membenturkan semua harapan seseorang yang memiliki hubungan dengan realitas tersebut. Umumni dan harapan yang tinggi dan ideal tentang hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Revaldi, dialektika internasional dan kontekstual. Otonomi, keterbukaan, ketertutupan, kebaruan, predistabilitas, publik nyata ideal, membentuk aspek publik dan pribadi dua hubungan, membandingkan hubungan hidup dengan fantasi hubungan. Melampaui dialek dasar. Ketegangan dialektika dasar baru saja kita tinjau ulang yang mencirikan banyak hubungan interpersonal. Tetapi pertumbuhan badan penelitian yang mengungkapkan ketegangan tambahan dan mempertanyakan apakah otonomi, koneksi, keterbukaan, dan ketertutupan dan kebaruan predibilitas menembus hubungan dalam semua konteks. Dialektika internasional dan di mana konteks itu ditemukan. Penghakiman penerimaan di persahabatan, setara bawahan, tempat kerja, sendiri, grup, kelompok masyarakat, kegiatan pemerintah dan kegiatan muncul, kelompok masyarakat, inklusi eksklusi, kelompok masyarakat, perilaku yang dapat diterima dan tidak, kelompok masyarakat, kehadiran dan tidak hadiran keluarga atau keluarga diri, kebahagiaan atau duka keluarga, menginformasikan dan mengangkat identitas persahabatan yang ada di televisi, satu orang tua, dua orang tua, keluarga diri, pengadilan, pengekangan, keluarga diri. Tanggapan dan keterangan. Alternasi siklus memiliki kutub yang berbeda dan waktu yang berbeda, menjadi dekat ketika muda dan lebih jauh ketika tua misalnya. Segmentasi memiliki kutub yang berbeda untuk konteks yang berbeda, menjadi dekat di rumah dan lebih jauh di tempat kerja. Seleksi memiliki satu kutub yang bertindak seolah-olah yang lain tidak ada, menjadi keluarga yang sangat dekat misalnya. Integrasi mengintensifkan pertentangan dalam ketegangan dialektika tradisi atas tiga substrategis. Penetral substrategi integrasi melibatkan pemilihan kompromi di antara pertentangan menjadi sedikit lebih dekat misalnya. Pendiskualifikasi substrategi integrasi melibatkan pembebasan masalah-masalah tertentu pola umum.
memutuskan dan menjadi terbuka pada semua topik kecuali seks misalnya. Pengungkapan ulang melibatkan mengubah pertentangan sehingga mereka tidak lagi muncul untuk menentang satu sama lain, memutuskan kedekatan yang hanya dapat dicapai jika ada jarak tertentu terlalu sedikit misalnya. Integrasi respon mengatasi ketegangan dialektika mengacu pada sintesis pertentangan diri atas 3 substrategi. Penetral mengacu pada pengorbanan di antara pertentangan. Pendiskualifikasian mengacu pada tidak penyertaan isu-isu tertentu pada pola umum. Pembingkaian ulang, reforming, mengacu pada mengubah pertentangan. Integrasi, kritik, dan penutup. Proses berpikir dialektika menambah banyak untuk kerangka penjelasan dalam kita hidup berhubungan. Pertama, kita dapat berpikir secara khusus tentang isu-isu dalam pasangan relasional yang membangun makna. Kedua, kita dapat menghapus fragmentasi dan menempatkan penekanan pada interaksi antar perusahaan dan stabilitas. Kita tidak harus memilih antara mengamati pola dan mengamati ketidakpastian, karena kita menyadari kehadiran keduanya di dalam hubungan. Tradisi umum, retoris, seinitotika, fenomenologis, cybernetika, sosiopsikologis. Konteks komunikasi interpersonal, intrapersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa media, kultural. Pendekatan untuk mengetahui, positivistik atau empiris, interpretir atau hermeneutika. Kriteria evaluasi, ruang lingkup, konsisten logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurism, uji waktu. Parsimoni mengenal penghematan. Beberapa peneliti mempertanyakan apakah dialektika otonomi dan konteks keterbukaan dan ketertutupan serta kebaruan dan prediksibilitas adalah salah satu dialektika dalam semua hubungan. Dalam beberapa hal, konsepsi asli RDT mungkin terlalu singkat dengan hanya memiliki 3 dialektika dasar. Utilitas. Mungkin daya tarik paling positif dari teori ini adalah nampaknya penjelasan pengalaman tarik ulur seseorang dalam hubungan yang jauh lebih baik daripada beberapa yang lainnya. Lebih linear, teori kehidupan relasional. Heurism. Leslie Baxter tahun 2006 mengamati kriteria yang paling penting untuk teori RDT adalah heurism, karena tujuan teori adalah untuk menjelaskan pada proses pembuatan makna yang kompleks dan tidak ditentukan. Dengan demikian, kita tidak mungkin tidak menilai begitu ketat pada kriteria parsimoni sebelum melihat ke seberapa baik teori ini mendorong penelitian. Berdasarkan Montgomery, mengamati dialektika itu bukan teori tradisional karena tidak menawarkan aksioma atau argumen proporsional. Sebaliknya, itu menggambarkan contoh apa strategi penanggulangan yang orang mungkin gunakan untuk menangani ketegangan dialektika utama dalam hubungan mereka. Kontradiksi atau contradiction mengacu pada oposisi 2 elemen yang bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, kontradiksi adalah ciri utama dari pendekatan dialektis. Dialektika merupakan hasil dari oposisi. Ketika Eleanor ingin memberitahu Jeff bahwa ia mencintainya. Prakis, bahwa manusia adalah pembuat pemilihan, meskipun kita tidak punya pilihan yang benar-benar bebas dalam segala hal dan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya dengan pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya dan sosial, kita masih membuat pilihan sadar dan aktif. Komunikasi dialektika adalah seseorang yang interpretatif dan beroperasi sudut pandang open-ended yang sedang berlangsung. Baxter dan Montgomery mengakhiri buku mereka pada tahun 1996 dengan dialog pribadi antara mereka tentang pengalaman menulis mengenai teori yang mendorong percakapan daripada memberikan kesimpulan aksiomatik. Banyak peneliti setuju bahwa pendekatan dialektis adalah cara yang sangat menarik untuk memahami komunikasi dalam kehidupan relasional. Diperkirakan akan muncul penyempurnaan teori ini yang lebih banyak setelah di pengujian premisnya. Sekian dan terima kasih.